saya sampaikan perihal perkembangan penanganan hukum perkara hukum daripada Kainama yang kita laporkan itu Ustadz Kainama yang menista agama Kristen, juga Hani Kristanto yang menteror salah seorang member Galarua ya. Itu sampai hari ini tidak ada perkembangan proses dari proses penyelidikan atau penyidikan polisi. Nah beda ya. Jadi beda kalau misalnya MU yang melaporkan cepat-cepat mereka itu menangani seperti mereka dikejar setan gitu. Jadi ini Pak polisi ini juga harus memberikan contoh, jangan melakukan berlaku adil lah di dalam hal penegakan hukum. Jangan ikut-ikutan seperti Kementerian Agama. Bapak itu di Indonesia ini yang paling enak itu apa? Dua golongan, TNI Polri dan ASN. Kenapa? Mereka itu dijamin hidupnya sampai hari tua. Mereka itu mendapat jaminan hari tua. Ya, jadi TNI Polri itu tolong, kalau TNI sudah lah, ini Polri ditolong lah ya. Polri dan ASN itu cuma dua kelompok ini loh yang paling head di Indonesia ini. Coba itu. Jadi dan itu yang menggaji rakyat. Jadi kalau ada laporan daripada siapapun, jangan lihat siapa yang lapor, tangani perkara itu dengan profesional. Maka rakyat pun akan menaruh hormat dan percaya kepada Polri. Jangan lagi nanti kita dengar omongan atau plesetan daripada masyarakat yang menyakitkan hati saya dan hati kita juga. Karena kita tidak tega diplesetkan, tetapi karena perbuatan Anda mendukung itu apa boleh buat, kita juga tidak bisa membela. Polri adalah singkatan dari perkara orang lain sumber income, ya kan? Om, terima kasih Pak Permesta. Ini Pak Manguni resen lagi. Silakan Pak Manguni. Wah mantap. Nih kalau Pak Permesta sudah on, dahsyat ini. Sayang ya, sejauh sekali bro, karena bro. Kalau ada di Indonesia boleh torang kopi ini. Mantap. Oke. Nah, teman-teman semua, barusan saya ubah profil saya itu ada satu seminar tahun 2016 ya, 6 Agustus. Jadi 9 hari sebelum RI yang keberapa itu ya. Ada seminar yang diadakan oleh Reform Center for Religion and Society. Jadi gereja Reform Injili Indonesia dipimpin oleh Pak Stephen Tong mengadakan seminar mengenai iman Kristen, demokrasi dan negara sejahtera. Nah, salah satu keynote speaker pada saat acara itu adalah Pak Insinyur Basuki Cahayapurnama MM. Kemudian oleh Ketua Dewan Pertimbangan Presiden juga Profesor Dr. Sri Adiningsi. Nah, kita lihat ya, sejak reformasi terjadi, baru satu orang pemimpin Kristen yang ini kecelakaan politik barangkali ya, bisa mendemonstrasikan bagaimana iman Kristen sebagai orang Kristen memimpin sebuah kota. Dan itu dipraktekkan oleh Pak Ahok, Pak BTP. Sederhana saja sih sebetulnya prakteknya, enggak sulit-sulit. Kata Pak Ahok dalam seminar itu dibilang, rakyat yang dipukul rakyat adalah apa? Satu, penuhin aja isi otaknya, perutnya sama dompetnya, selesai perkara. Rakyat diajak bersih, kali-kali bersih. Ya kan, jujur. Nah, kemudian Pak Ahok juga menguji kondisi di sisi seluruh strata pemerintahan di DKI Jakarta. Kita lihat ya. Nah, teman-teman di Zoom-nya Hagios ini saya harap kita rajin cari lagi video video di YouTube ya, yang di setiap meeting atau rapat selalu online oleh Pak Ahok. Bagaimana cara Pak Ahok mendrive ASN, ya kan? Semuanya dipraktekkan. Kemudian bagaimana kemudian masuk ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD DKI Jakarta. Bagaimana menguji anggota dewan dari seluruh fraksi partai politik membuat budget anggaran. Jadi sederhana sekali. Kemudian Pak Ahok gagaskan apa? E-budgeting. Lu boleh mau beli barang, boleh cantumkan detail.
kuantitinya, jenis barangnya, sehingga itu bisa dievaluasi. Apa yang terjadi? Gontok-gontokan. Bikinlah apa yang dilakukan seperti yang dilakukan terhadap Panji Gumilang. Disuzon. Jadi kemudian macam-macam mereka ngomong di media segala macam, mulai melakukan politik apa identitas. Nah, disitulah kita lihat ya kejatuhan Indonesia saat ini. Mereka tidak pentingkan lagi iman. Pada saat satu sisi mereka berteriak agama, tapi waktu prakteknya agama udah selesai. Mereka teriak agama, istilahnya nyolong jalan terus kalau bahasa Pak Ahok itu. Makanya dalam waktu koreksi APBD yang diajukan oleh dikembalikan oleh Dewan, dia bilang apa, dicoret deh pemahaman nenek lo. Jadi kita lihat ya bagaimana kejatuhan agama oleh manusia Indonesia saat ini di hampir seluruh fraksi yang ada. Kita lihat jadi hanya politik gincu, agama hanya tameng sekarang. Ini luar biasa. Saya nggak tahu kapan Indonesia akan bangkit. Coba teman-teman lihat lagi di YouTube yang Pak Ahok bicarakan. Bagaimana beliau memimpin DKI dengan iman Kristen mempraktekkan demokrasi dan negara sejahtera menggunakan teologi kekristenan kita. Ini luar biasa sekali. Namun apa yang terjadi? Disuruh jangan maling, jangan nyolong, marah mereka. Justru pemimpin yang mengajarkan, yuk kita bangun negara menjadi politikus jujur, menjadi negarawan jujur. Nggak bisa. Pak Amir udah ketawa. Ya kan, justru Pak Ahok digulingkan dengan berbagai cara. Ya, salah satu cara yang paling mengena yaitu tafsir Al-Maidahnya. Padahal menafsirkan agama karena lu orang bawa agama di ruang publik. Semua orang boleh menafsirkan karena apa? Mempelajari agama itu tidak sulit. Kan ada textbook seperti kita kuliah. Tinggal kita hermeneutikanya bagaimana menafsirkan kejadian itu. Satu teks firman itu turun, bagaimana konstruksi kesejarahan terjadi sehingga firman itu bisa turun. Itu bisa dipelajari karena apa? Itu kan jejak-jejak peninggalan manusia lampau. Pada saat firman itu turun, konstruksi kesejarahannya bagaimana di kota apa yang terjadi di kota itu. Bagaimana interaksi sosiologi jadi sana. Itu nggak sulit dipelajari. Antropologi, sosiologi, antropologi, itu nggak sulit sebetulnya. Ya, itulah sekarang Indonesia sedang mengalami kegelapan, di mana roh bangsa lain dicangkokkan di dalam roh bangsa Nusantara. Jadi jangan heran kalau orang Mandarin bilang kui takui. Kui takui itu Pak Sandi Amir, setan pukul setan. Lu bilang gue setan, lu juga setan, kita sama-sama setan, damai. Kui takui. Aduh, jadi itulah ya. Jadi teman-teman, sebelum saya pamit itu udah mau jam 12. Ini memang kita bertahan terus walaupun kondisi kesehatan udah cukup uzur, tapi karena semangat ingin melihat kejayaan Republik Indonesia untuk generasi-generasi mendatang, di tengah kondisi kesehatan kita sudah semakin menua, kita tetap memberikan masukan melalui Zoom Hagios ini. Baik teman-teman, salam kebangsaan kita Indonesia menuju negara federal ya, supaya adil dan beradab, menuju negara sejahtera. Haleluya. Oke, selamat malam Pak Ketua, Pak Frans dan Pak Permesta. Oke, Pak Santana mungkin ada kalimat penutup gimana ini? Silakan Pak. Baik. Terima kasih Pak Frans. Jadi kembali lagi kita tidak perlu takut-takut menyuarakan yang kita anggap dan memang secara fakta mendukung bagi negara ini ya. Jadi kita selalu berpatokan kepada fakta, membandingkan antara apa yang mereka bilang, yang mereka tulis, yang mereka yakini dengan fakta. Nggak usah takut bersuara. Yang kedua, terima kasih kepada ibu-ibu yang sudah lebih proaktif ya ke depannya nanti. Sarannya Bu Ellen perlu juga itu Pak Frans kita ini, karena mereka ibu-ibu ya. Jadi di awal-awal
ya mudah-mudahan mereka lebih banyak aktif dan mereka mendapat kesempatan untuk menyuarakan apa yang mereka pikirkan. Jadi saya sampaikan perihal perkembangan penanganan hukum perkara hukum daripada Kainama yang kita laporkan itu Ustadz Kainama yang menista agama Kristen, juga Hani Kristanto yang menteror salah seorang member Galarua ya. Itu sampai hari ini tidak ada perkembangan proses dari proses penyelidikan atau penyidikan polisi. Nah beda ya, jadi beda kalau misalnya MU yang melaporkan cepat-cepat mereka itu menangani seperti mereka dikejar setan gitu. Jadi ini Pak polisi ini juga harus memberikan contoh, jangan melakukan berlaku adil lah di dalam hal penegakan hukum. Jangan ikut-ikutan seperti Kementerian Agama. Bapak itu di Indonesia ini yang paling enak itu apa? Dua golongan, TNI, Polri, dan ASN. Kenapa? Mereka itu dijamin hidupnya sampai hari tua. Mereka itu mendapat jaminan hari tua. Ya, jadi TNI Polri itu tolong. Kalau TNI sudah lah, ini Polri ditolong lah ya. Polri dan ASN itu. Cuma dua kelompok ini loh yang paling head di Indonesia ini. Coba itu. Jadi dan itu yang menggaji rakyat. Jadi kalau ada laporan daripada siapapun, jangan lihat siapa yang lapor. Tangani perkara itu dengan profesional. Maka rakyat pun akan menaruh hormat dan percaya kepada Polri. Jangan lagi nanti kita dengar omongan atau plesetan daripada masyarakat yang menyakitkan hati saya dan hati kita juga. Karena kita tidak tega diplesetkan. Tetapi karena perbuatan Anda mendukung itu, apa boleh buat. Kita juga tidak bisa membela. Polri adalah singkatan dari perkara orang lain sumber income, ya kan? Atau ada juga begini, Polsri, Polisi Syariah Republik Indonesia. Anda sendiri yang membuat diri Anda begitu. Jadi itu aja Pak Franslisi dari saya sebagai penutup. Tuhan memberkati. Terima kasih banyak atas partisipasi kita semua. Selamat malam. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.